Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Melty Karaginta. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada pagi ini. Senang sekali pagi hari ini saya Mayor Melty Karaginta kembali dapat hadir di ruang dengar saudara sekalian melalui program Renungan Oasis Fajar. Doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Mari pagi ini saya mengajak kita semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan mencintai kehidupan kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, sebab pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami dapat istirahat dengan baik. Dan pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau suci dan kuduskan kami. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengarkan, tidak hanya sekedar kami sampaikan, tetapi firman itu sungguh-sungguh menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikannya ya Tuhan, suci dan kuduskan juga hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami dan syukur kami. Kami bawa, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, Natal datang lagi. Tanpa terasa kita kembali disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Natal. Sekalipun tentu Natal tahun ini sedikit berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Karena tahun ini dengan adanya pandemi virus corona membatasi kita untuk berkegiatan.
Tetapi saya percaya keadaan ini tidak mengurangi syukur dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Ketika menyambut Natal, tentu banyak hal yang kita persiapkan. Mempersiapkan dana, panitia, dekorasi, mempersiapkan konsumsi, hadiah dan lain sebagainya. Semuanya sangat penting untuk kita persiapkan. Bapak Ibu Saudaraku pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, lebih dari apa yang saya sebutkan di atas, maka selalu kita diingatkan bahwa ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih utama yang harus kita persiapkan. Dan seringkali ini terlupakan, seringkali ini terabaikan karena kesibukan-kesibukan yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya hal yang sangat perlu dan penting disiapkan dan jangan sampai terabaikan, apalagi dilupakan, adalah mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Natal, mungkin orang pernah bertanya, atau kita sendiri yang bertanya, untuk apa ada Natal? Natal sesungguhnya untuk siapa? Apakah perlu merayakan Natal? Mungkin kedengarannya pertanyaan-pertanyaan di atas biasa-biasa saja, pertanyaan yang tidak terlalu penting barangkali. Tetapi menurut saya, pertanyaan tersebut perlu mendapat respon atau jawaban. Mengapa atau kenapa? Supaya Natal yang setiap tahun kita rayakan benar-benar membawa arti dan makna yang sangat penting bagi kita. Bahkan menyadarkan kita semua betapa Allah mengasihi kita. Kita tidak hanya sekedar merayakan Natal seperti orang-orang yang lain yang tidak mengenal Allah. Natal adalah peristiwa yang Allah sendiri rancangkan, mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Natal sesungguhnya untuk siapa? Natal sesungguhnya bagi dunia. Natal untuk semua manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Tetapi tidak semua manusia mau memaknai Natal. Tidak semua mau percaya kepada Yesus Kristus anak tunggal Allah yang datang sebagai juru selamat, yang datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Natal perlu dan harus kita rayakan, bahkan penting bagi kita, yaitu untuk mengingatkan kita tentang kasih Allah yang luar biasa besar dan hebat itu bagi umatnya, termasuk bagi saya dan saudara. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21 menulis demikian. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21 firman Tuhan berkata demikian. Saya mengajak kita semua untuk menyimak atau mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun saudara berada pagi ini, dari pembacaan di atas kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pagi ini, yang saya beri tema, apa arti Natal bagiku? Apa arti Natal bagiku? Apa arti Natal bagi saudara sekalian? Sebuah pertanyaan, apa arti Natal bagi saudara dan saya? Apakah Natal bagi kita hanya sekedar baju baru?
hanya sekedar model rambut yang baru, sekedar sepatu yang baru dan yang baru yang lainnya. Asal jangan suami atau istri baru, karena ambil istri atau suami orang lain, atau mungkin bagi orang muda adalah pacar yang baru. Dari bagian firman Tuhan Yohanes 3 ayat 14-21 yang telah kita baca, kita belajar pagi hari ini paling tidak 3 bagian penting tentang apa itu Natal bagi kita. Poin yang pertama adalah Natal berbicara tentang kasih Allah bagiku yang tidak terbatas. Natal berbicara tentang kasih Allah bagiku, bagi saudara yang tidak terbatas. Natal berbicara tentang kasih Allah yang tidak terbatas, bahkan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan juga oleh siapapun juga. Kasih Allah yang tidak pernah berubah, kasih Allah yang dimulai dari kota kecil Bethlehem sampai ke bukit Golgota, kasih yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga, kasih tanpa syarat atau tidak bersyarat. Inilah Natal saudaraku, Allah yang mengatur, Allah yang merancangkannya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia telah memberontak, manusia lebih memilih jauh dari Allah. Manusia lebih senang dan suka mengikuti kehendak dan kemauannya sendiri, lebih memilih melakukan apa yang jahat daripada melakukan apa yang baik. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Pengakuan iman kita yang kelima begitu jelas. Di sana kita membaca tentang kejatuhan manusia dan apa yang layak diterima sebagai upah dosa ialah maut. Tetapi pada pengakuan iman yang keenam, disinilah kita mendapatkan betapa Allah mengasihi kita. Sehingga benarlah Natal berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada saya, kasih Allah kepada saudara, kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita semua. Bagi Allah, sebenarnya kita adalah orang-orang yang jahat. Kita sangat menyakiti hati Allah. Kita semua berjalan menuju ke neraka, menuju kebinasaan. Tetapi Tuhan tidak tahan. Tuhan tidak tega melihat saya dan saudara menuju kepada kebinasaan yang kekal. Sehingga Dia berinisiatif. Dia mengambil keputusan, turun dari tahtanya. Dia datang ke dalam dunia, memindahkan kita dari kegelapan, dari jalan yang menuju kebinasaan, kepada terang yang ajaib, sehingga kita diselamatkan dan disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Dan fakta ini bernama kasih. Apa itu kasih, saudara? Kasih adalah sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita sayangi tanpa alasan. Bukan kasih karena atau kasih sebab. Karena Dia mengasihi saya, maka saya mengasihinya juga. Sebab Dia baik kepada saya, maka saya juga berbuat baik kepadanya. Inilah kasih karena atau kasih sebab itu. Kalau Dia baik, saya juga baik. Kalau Dia mengasihi saya, maka saya juga mengasihinya. Tetapi sebaliknya, ketika Dia tidak baik kepada saya, maka saya pun tidak baik kepadanya. Ketika Dia membenci saya, maka saya pun membencinya. Saudara, tidak demikianlah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, siapa yang mengasihi kita dengan tulus? Mengasihi kita tanpa alasan dan tanpa terbatas? Jawaban saya dan mungkin jawaban saudara juga, satu-satunya yang mengasihi kita dengan tulus, tanpa ada alasan dan tidak terbatas adalah hanya kasih Putra Natal itu sendiri, yaitu kasih Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Haleluya. Karena manusia, saya dan saudara, kita memiliki kasih yang terbatas, bahkan mungkin kasih dengan syarat, kasih yang tidak tulus. Tetapi sekali lagi saya ingin garis bawahi, kita garis bawahi bersama, bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun juga. Dia tahu untuk apa Dia datang. Bukan sekedar untuk mengangkat manusia dari lembah kekelaman, dari dosa-dosa kita, tetapi untuk membayar lunas harganya melalui darahnya sendiri. Inilah kasih yang tuntas dan tidak terbatas itu. Natal bagiku tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Yang kedua, saudara, Natal berbicara tentang karunia Allah yang luar biasa bagiku.
Poin yang kedua, Natal berbicara tentang karunia Allah yang luar biasa bagiku. Salah satu yang paling menyibukkan saat perayaan Natal dan sekaligus membuat semua senang adalah hadiah. Ya, kita sibuk mempersiapkan hadiah, tetapi sekaligus kita senang ketika menerima hadiah. Semua orang senang diberi hadiah, dari anak-anak sampai orang dewasa senang menerima hadiah. Berbicara tentang hadiah, tentu tidak sama dengan karunia. Hadiah adalah sesuatu yang saudara terima, meskipun tidak berhak, tetapi ada alasannya. Misalnya, karena hari Natal kita dapat hadiah, karena ulang tahun kita dapat hadiah, karena naik kelas atau lulus dapat hadiah, dan lain sebagainya. Jadi ada alasan mengapa saudara dan saya menerimanya. Sedangkan karunia Allah bagi saya dan saudara adalah sesuatu yang kita terima walaupun atau meskipun kita tidak pantas, meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Tidak ada alasan dari kita untuk dapat atau berhak menerimanya. Bukan karena kita ulang tahun, bukan karena perayaan Natal, bukan karena kita baik dan sebagainya. Satu-satunya alasan itu berasal dari Allah, karena Dia mengasihi kita. Jadi bukan karena kita, tetapi karena Allah. Karena kasih Allah yang tidak terbatas, maka Ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk saya dan saudara. Sekalipun kita tidak layak, karena kita orang-orang yang sangat berdosa. Karena karunia Allah kita diselamatkan dari dosa. Itulah poin yang kedua, saudara. Natal berbicara tentang karunia Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Sesungguhnya kita tidak layak, tidak pantas menerimanya, tetapi Allah mengaruniakan kepada saudara dan saya. Poin yang ketiga, saudara, atau poin yang terakhir, apa arti Natal bagi saudara dan saya? Natal berbicara tentang hidup yang kekal bagiku. Natal berbicara tentang hidup yang kekal bagiku. Yohanes 3 ayat 16 bagian terakhir di sana ditulis, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan binasa atau tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya supaya saudara dan saya hidup? Yaitu kita hidup berkemenangan. Kita tidak lagi mati dalam dosa, tetapi kita hidup menang dari dosa. Ketika kita menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan, maka sudah pasti kuasa iblis, kuasa dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan makna atau arti Natal yang sesungguhnya bagi kita, tentang kasih Allah yang tidak terbatas, tentang karunia Allah yang besar bagi kita, tentang hidup yang kekal. Maka hal yang paling terakhir yang sangat penting juga bagi kita adalah hidup kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Percaya lebih sungguh bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Kalau Allah mengasihi kita tanpa syarat, kalau Allah memberi kita karunia yang besar, walaupun sesungguhnya kita tidak layak, kalau Dia datang ke dalam dunia ini, menderita dan mati supaya kita memperoleh hidup yang kekal, maka tentu tidak ada alasan, tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat mempengaruhi percaya kita kepadanya. Natal akan menjadi biasa-biasa saja ketika kita merayakan Natal tanpa percaya kepada Yesus Kristus sebagai alasan mengapa kita merayakan Natal. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua, mari kita menyambut dan merayakan Natal tahun 2020 ini dengan terus mensyukuri kasih Tuhan yang tidak terbatas, mensyukuri karunia-Nya yang besar dan hebat atas kehidupan kita, dan bersyukur untuk hidup yang kekal yang dijanjikannya bagi saudara dan saya yang terus menaruh percaya kita kepada Yesus Kristus, Putra Natal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita semua menikmati sukacita Natal karena kita tahu kasih Allah
besar atas kehidupan kita. Kasih Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita. Karunia-Nya hebat atas kehidupan kita. Dan janji hidup yang kekal menjadi bagian kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan biarlah kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu saat ini. Kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan betapa Engkau mengasihi dan mencintai kami. Dan kasih-Mu tidak terbatas oleh apapun dan oleh siapapun juga. Kasih-Mu hebat atas kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur untuk karunia Tuhan yang besar juga yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Engkau janjikan, hidup yang kekal bagi kami yang terus percaya menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengarkan bersama-sama, sekalipun hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya, tetapi kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang tidak terbatas itu akan terus berbicara kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua pendengar Radio Cakrawala pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan siaran ini. Kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam hidup pribadi mereka, diberkati dalam rumah tangga dan keluarga mereka, diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah, karena kami telah berdoa dengan penuh percaya dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.